Selamat datang kembali dalam perkuliahan analisis real lanjut MA5031. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara mengenai topologi dasar. Secara khusus kita akan masuk ke dalam pokok bahasan yang adalah himpunan kompak. Mari kita mulai dari definisi. Definisi himpunan kompak. Himpunan S, subhimpunan dari real, disebut himpunan kompak jika untuk setiap barisan di S mempunyai subbarisan yang konvergen ke unsur di S. Oke ya, jadi ini definisinya, setiap kali saya punya barisan, dia punya subbarisan yang konvergen ke unsur di S. Ini mirip dengan Bolzano-Weierstrass ya, tapi kalau di sana harus terbatas. Oke. Nah, di sini ada yang namanya teorema Heine-Borel, yaitu ketika saya punya himpunan S subset real itu kompak, jika dan hanya jika tutup dan terbatas. Oke ya. Dan ini bahwa saya punya setiap kali untuk membuktikan ke kiri, membuktikan bahwa setiap barisan itu mempunyai subbarisan yang konvergen. Kalau saya punya tutup, saya punya terbatas, maka setiap subbarisan yang konvergen itu akan konvergen ke unsur berdasarkan Bolzano-Weierstrass. Kalau terbatas, dia tutup dan terbatas, maka dia akan konvergen ke unsur di S juga. Itu jelas ya. Selanjutnya, bagaimana membuktikan kalau dia kompak, maka S-nya itu harus tutup dan terbatas. Mari kita lihat. Misalkan S subhimpunan dari realnya itu kompak. Karena kompak, saya akan tunjukkan ini hipotesisnya. Saya akan menunjukkan bahwa dia terbatas dan tutup. Andaikan S-nya tidak terbatas, maka akibatnya terdapat S1 anggota S, dia akan lebih besar dari sembarang bilangan real yang saya berikan. Maka ini S1 akan lebih besar dari 1. Maka saya punya S2 lebih besar dari 2 mutlaknya. Maka saya punya SJ dengan mutlaknya itu lebih besar dari J. Jadi saya punya barisan ini barisan yang tak terbatas. Akibatnya subbarisannya tidak mungkin terbatas. Kalau subbarisannya tidak terbatas, tidak mungkin subbarisannya akan konvergen. Artinya kontradiksi dengan subbarisannya itu harus konvergen. Kalau dia kompak itu kalau setiap kali saya punya barisan, maka dia selalu subbarisannya itu harus selalu konvergen ke S. Gitu ya, berdasarkan kompak. Nah, andaikan S-nya itu tidak tutup. Karena S-nya tidak tutup, berdasarkan definisi, kalau dia tutup, ini hubungan dengan Cauchy ya, hubungan dengan Cauchy. Maka setiap kali saya punya barisan, maka barisannya itu akan konvergen ke unsur di S juga. Maka saya ada titik, ini titik limitnya, dari barisan ini saya punya barisan Sj yang konvergen, tapi konvergennya bukan ke anggota S. Nah, ini definisi dari sifat S tidak tutup berdasarkan hubungannya dengan barisan Cauchy ya, akibat dari barisan Cauchy. Berdasarkan definisi S kompak, maka terdapat subbarisan dari Sj yang akan konvergen ke unsur di S. Oke ya, terdapat subbarisan dari Sj yang konvergen dan konvergennya ke unsur di S. Tetapi karena Fj-nya konvergen ke S, oke ya, karena Fj-nya ini limit dari barisan ini konvergen ke X ya. Subbarisan dari Sj, ingat, karena Sj ini konvergen ke X, maka subbarisan dari Sj itu pasti akan konvergen ke bilangan yang sama. Berarti bukan anggota S, padahal di sini berdasar kekompakan dia harus anggota S, jadi terjadi kontradiksi. Jadi kita sudah membuktikan bahwa teorema Heine-Borel, bahwa kalau saya punya himpunan S subhimpunan dari real itu kompak jika dan hanya jika S-nya itu tutup dan terbatas. Nah, yang selanjutnya saya akan perluas definisi kekompakan ini menggunakan himpunan buka. Definisi cover buka pertama kali. Misalkan S-nya ini adalah subhimpunan dari real, koleksi himpunan buka O alfa anggota A untuk suatu himpunan indeks A, jangan lupa A-nya itu bisa tak terhitung, dikatakan cover buka dari S, jika ininya itu memuat S, jadi S-nya itu subhimpunan dari ini. Jadi ini itu mengcover seluruh S, kira-kira seperti itu ya. Koleksi C, misalkan seperti J,1, ini kalau J-nya dari jalan dari 1 sampai tak hingga, dia adalah cover buka bagi 01, karena irisa gabungannya itu akan memuat himpunan 01. Kamu bisa tunjukkan ya, bahkan gabungannya itu ternyata adalah 01 sendiri. Nah, berikutnya koleksi ini digabungkan dengan ini, dia adalah cover buka bagi interval 01. Yang menarik adalah apa? Ini itu kelebihan, karena sebenarnya ini cover bagi 01,
Tapi untuk mengcover 0 saya tambahkan ini, dan untuk mengcover 1 saya tambahkan ini. Tapi kalau saya ini ambil yang belakangnya saja, ini sudah cukup untuk mengcover 01 dan dia masing-masing adalah interval buka. Sehingga ini adalah cover buka bagi 01. Sebenarnya cukup. Karena min 1/5/5 gabungannya adalah apa? Ini min 4/5 sampai 6/5. Min 4/5 sampai 6/5. Bahkan min 4/5 sampai 6/5 ini sudah cukup merupakan interval cover buka bagi interval 01 gitu ya. Jadi yang menarik bahwa tidak selalu cover itu harus sampai tak terhitung atau terhitung, bisa saja dia covernya itu hanya hingga. Nah, yang berikutnya misalkan C itu adalah cover buka bagi S dan D juga adalah cover buka lain bagi S. Nah, kalau setiap anggota D itu adalah anggota C, setiap anggota D adalah anggota C, maka D ini kita sebut subcover dari C. D itu adalah subcover dari C. Dalam hal jumlah subcovernya hingga, kita sebut subcover yang hingga. Itu artinya jumlah dari unsur anggota covernya itu adalah hingga. Jumlah unsur dari subcovernya itu adalah hingga. Nah, koleksi interval C yang adalah ini maaf, C ini sama dengan ini adalah cover buka bagi 1,5. Ya, tapi ini terlalu banyak ya. Ternyata koleksi ini adalah subcover dari C yang hingga ya, cuman ada 5. Nah, koleksi ini adalah subcover hingga dari C. Oke. Berikutnya adalah hubungan antara kekompakan dan cover ya. Yang ini yang biasanya kalau di topologi mendefinisikan kompak itu kalau apa? Kalau ini definisi ya kalau di topologi. Setiap cover buka dari C, ini O alpha dengan alpha anggota A, dia mempunyai subcover yang hingga. Setiap kali saya punya cover buka bagi himpunan itu, maka hanya mempunyai subcover yang hingga. Mari kita lihat buktinya. Nah, ke kanan dulu, saya hipotesisnya adalah apa? Misalkan S-nya itu adalah kompak, dan ini adalah cover buka bagi S. Jangan lupa alfa anggota A dengan A-nya himpunan indeks boleh tak terhitung. Saya akan tunjukkan bahwa dia mempunyai subcover yang berhingga. Kalau karena S kompak berdasarkan Heine-Borel, maka S-nya itu haruslah tutup dan terbatas. Akibatnya karena tutup dan terbatas, maka dia punya batas bawah terbesar dan batas atas terkecil. Misalkan A dan B-nya itu adalah batas atas terbesar dan batas bawah terkecil. Dia ada di S. Tulis I-nya itu adalah A, B. Tulis I-nya itu adalah A, B. Dalam hal ini A-nya itu, oke. Jadi ini sebenarnya adalah S-nya sendiri ya. Karena infimum dan supremumnya ada di S. Bagaimana saya bisa tahu ada di S? Ya karena dia tutup ya. Bisa saya buktikan karena dia tutup, karena dia selalu memuat titik limitnya. Dan A ini adalah titik limit. Dan B-nya ini adalah titik limit. Jadi pasti akan ada di S. Dalam kasus A sama dengan B, apakah dia tercover oleh subcover yang hingga? Ya iya. Karena kalau saya punya A sama dengan B, berarti cuma saya punya satu titik. Dan satu titik pasti bisa tercover oleh hanya satu cover. Dalam kasus misalkan A kurang dari B, saya definisikan himpunan baru yang adalah A. Itu adalah apa? Himpunan X anggota I, sehingga C itu mengandung subcover hingga yang mengcover S iris A, X. S iris A, X. Sebenarnya di sini A, X juga cukup sepertinya. A, X dengan X-nya anggota I. Tentunya A ini terbatas karena I-nya itu hanya dari A sampai B. Tentunya dia terbatas di atas oleh B. Oke ya. Dan apakah tidak ini kosong? Tidak, karena A-nya itu adalah anggota A. Karena dia di-cover oleh hingga oleh satu cover saja, kalau saya punya satu unsur. Maka A tidak kosong, dan karena dia terbatas, karena tadi terbatas di atas oleh B, dan terbatas di bawah oleh A, maka supremumnya ada. Ya, nggak perlu pakai terbatas di bawah ya. Supremumnya ada. Tulis T-nya ini karena dia ini adalah himpunan bilangan real, maka berdasarkan definisi, berdasarkan sifat, maka selalu ada supremumnya. Saya akan tulis T-nya itu adalah supremum dari himpunan A. T-nya tentu akan lebih kecil sama dengan B, karena B-nya itu adalah batas atas bagi himpunan A. Nah, karena O alpha ini, alpha anggota A, ini adalah cover buka bagi A. Jangan lupa cover itu koleksi dari seluruh himpunan bukanya.
koleksi dari seluruh himpunan buka, itu adalah cover buka. Maka ada unsur O0 di C yang mengandung T. Oke ya, kenapa? Karena T yang adalah supremum dari A, maka ada unsur O0 di C karena ininya adalah cover buka bagi A. Karena T-nya lebih kecil sama dengan B. Karena T-nya lebih kecil sama dengan B, dan O0 ini mengcover A, B, ya. Ya, S-nya pada akhirnya. Mengcover A, B. Jadi, maka ada unsur O0 di C, interval buka, yang mengandung T. Oke, misalkan saya punya S anggota O0, dan S-nya itu kurang dari T. Misalkan saya punya S anggota, karena T-nya itu adalah supremum, maka yang kurang dari itu adalah pasti, karena T-nya itu supremum dari A, maka S-nya itu pasti anggota A. Apa artinya S anggota A? Berarti S iris A, S itu tercover oleh subcover yang hingga. Jadi maka ada subcover hingga C aksen dari C yang mengcover S iris A, S. Mengcover S, A, S. Dalam hal ini, jangan lupa O0 ini mengcover S dan T. Jadi, C aksen digabung dengan O0, ini akan mengcover S iris A, T. Akan mengcover S iris A, T. Jadi, D-nya ini apa? D-nya ini adalah artinya subcover hingga dari C. Jadi, akibatnya A, T ini di cover oleh D yang hingga. Jadi, T-nya itu tentunya adalah anggota A. Jadi, ternyata supremum dari anggota A itu ada di A sendiri. Lebih jauh lagi, dia akan mengcover titik di sebelah kanan T. Karena apa? Karena cover ini cover buka. Kalau tidak mungkin dia hanya mengcover T, pasti dia akan mengcover titik di sebelah kanannya. Jadi, nanti akan bertentangan dengan supremum. Tapi mungkin nggak dia ini tetap jadi supremum? Mungkin, kalau T-nya itu sama dengan B. Jadi, kalau T-nya sama dengan B, ya aman. Tapi jangan lupa, B-nya itu anggota B, jadi B sama dengan T, T-nya itu anggota A, jadi B-nya itu anggota A. Jadi saya punya A, B, S iris A, B, yang adalah S sendiri. Oke ya, karena A, B adalah S sendiri. Itu akan di-cover oleh sejumlah hingga anggota C. Jadi itu adalah subcovernya, subcover berhingga. Akibatnya saya punya himpunan S kompak ini di-cover oleh hanya sejumlah berhingga. Oke, jadi cover buka ini boleh saya reduksi menjadi sejumlah berhingga cover buka. Nah, selanjutnya kebalikannya, misalkan berlaku bahwa untuk setiap cover buka dari S terdapat subcover yang hingga. Saya akan membuktikan bahwa dia kompak. Andaikan S-nya itu tidak kompak, ini berarti terdapat barisan di S, ini berdasarkan definisi, yang tidak mempunyai subbarisan yang konvergen ke unsur di S. Oke ya, saya punya subbarisannya konvergen, tapi konvergennya tidak ke unsur di S. Itu berdasarkan definisi dari tidak kompak. Misalkan AJ adalah barisan ini, barisan AJ. Ini berarti setiap subbarisannya yang konvergen, akan konvergen ke unsur yang bukan di S. Setiap subbarisan dari AJ ini berdasarkan ini akan konvergen, tapi setiap subbarisan yang konvergen akan konvergen ke unsur yang bukan di S. Akibatnya untuk setiap S anggota S, ada epsilon, sehingga di lingkungan ini tidak ada AJ. Oke ya. Jadi AJ boleh sama dengan dalam hal ini, tapi AJ di sini AJ-nya tidak boleh sama dengan S, jadi tidak ada AJ yang ada di sini. Oke ya, karena dia pada akhirnya tidak konvergen. Jadi nggak mungkin nanti dia jaraknya akan lebih kecil dari epsilon S. Kalau jaraknya lebih kecil dari epsilon S, berarti dia konvergen. Tapi dia tidak konvergen. Nah, di sini AJ-nya, apakah boleh AJ-nya sama dengan S? Kan AJ-nya itu anggota S.
Boleh, AJ-nya boleh S, tapi hanya boleh sejumlah berhingga. Kalau sejumlah tak berhingga, nanti bisa dia konvergen ke S. Padahal dia harus konvergen ke unsur yang bukan di S. Jadi AJ-nya ini boleh sama dengan suatu S, anggota S, tapi hanya boleh berhingga saja. Nah, ini berarti S min epsilon, S plus epsilon tidak memuat unsur di S kecuali S sendiri. Yang tadi di sini ya, tidak ada AJ. Setiap ini tidak memuat unsur di S kecuali S sendiri. Misalkan IS-nya ini adalah ini. Jadi, himpunan IS dengan S-nya itu anggota S, dia adalah cover buka bagi S. Ini salah ya. Saya harus kurang sedikit IS, himpunan IS dengan S-nya itu anggota S. Nah, seluruh ini adalah cover buka bagi S. Tapi jangan lupa, setiap kali saya punya cover buka, maka terdapat subcover yang hingga. Berdasarkan hipotesis awal, maka terdapat subcover dari S, yaitu IS1 sampai ISK, untuk suatu K anggota bilangan asli. Jadi ini menjadi cover buka, subcover dari yang tadi. Perhatikan bahwa ISL ini hanya memuat satu unsur S, yaitu SL. Jadi di sini hanya ada S1, S2, sampai SK. Padahal ini itu mengcover S. Ini semua gabungannya itu mengcover S, dan setiap unsur di sini hanya ada S. Jadi unsur S ini berapa banyak unsur di S? Hanya berhingga buah S. Jadi hanya ada berhingga buah. Tepatnya hanya ada K buah. Hanya ada K buah ya. Rasanya hanya ada K buah. Ini berarti hanya ada paling banyak sejumlah berhingga AJ anggota S. Jadi di sini hanya boleh ada AJ hanya berhingga. Ingat, kalau tak hingga berarti dia bisa konvergen ke bilangan di sini, tapi tidak boleh. Oke ya, jadi jangan lupa AJ-nya itu hanya boleh anggota S. Jadi S-nya itu isinya kan hanya ini. Setiap unsur di sini hanya ada satu S di sini. Jadi di sini hanya ada berhingga buah AJ, jangan lupa ini berhingga juga. Jadi total AJ-nya itu hanya ada berhingga buah AJ. Padahal AJ itu barisan J-nya itu harus dari 1 sampai tak hingga. Tapi kalau di sini J-nya itu hanya hingga. Akibatnya kontradiksi. Jadi saya dapatkan bahwa kalau saya punya kompak, maka setiap ininya boleh saya reduksi menjadi subcover yang berhingga saja. Oke ya. Nah, ini yang hasil terakhir, irisan himpunan kompak. Kalau saya punya himpunan kompak, himpunan kompaknya itu makin lama makin kecil, dalam tanda kutip makin kecil, maka saya punya irisannya itu adalah himpunan kompak juga. Dan tidak kosong. Karena setiap KJ adalah himpunan tutup dan terbatas untuk setiap J, maka berdasarkan sifat himpunan tutup dan hubungan KJ untuk setiap J, K adalah tutup dan terbatas. Iya, mengapa? Karena jangan lupa, untuk irisan KJ untuk J anggota himpunan indeks, artinya irisan tak terhitung atau irisan terhitung, dia tetap adalah tutup. Maka ini irisan terhitung pasti dia adalah tutup. Dan jangan lupa K1 dia memuat K2, K2 memuat K3. Jadi yang paling besar itu himpunannya adalah K1, sedangkan K1 itu himpunan terbatas. Bahkan karena dia kompak, dia adalah karena dia terbatas ya. Jadi pada akhirnya K ini terbatas oleh apa? Terbatas oleh batas dari K1. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan bahwa dia akan irisannya itu tidak kosong. Selanjutnya bentuk barisan XJ dengan XJ-nya itu anggota KJ untuk setiap J. Oke ya. Saya bentuk barisan XJ dengan XJ untuk setiap J. Karena barisan XJ ada di K1 dan K1 kompak, maka akan ada subbarisan XJK yang konvergen ke X0 anggota K1. Oke ya, jangan lupa JK-nya ini akan lebih besar sama dengan K untuk setiap K bilangan asli ya. Maka akan ada subbarisan XJK yang akan konvergen ke X0. Oke, jadi saya punya, selanjutnya saya ambil sekarang XJK, tapi mulai K-nya dari 2. Oke ya, jadi dia adalah
yang sama juga, barisan yang sama XJK di sini, tapi dia mulai dari 2. Karena mulai dari 2, maka dia pasti, X-nya itu mulai dari, karena JK-nya itu pasti lebih besar sama dengan K. Berarti XJK ini pasti akan lebih besar sama dengan, XJK ini pasti akan, indeksnya itu akan lebih besar dari 2. Padahal 2 itu sudah ada di K2. Berarti saya punya ini itu adalah barisan yang ada di K2. Karena barisan ada di K2, maka dan dia sudah tahu dia konvergen ke X0 ya, barisan ini konvergen ke X0. Maka karena K2-nya kompak, XJK-nya itu adalah subbarisan yang konvergen, XJK-nya itu adalah subbarisan yang konvergen, karena K2 kompak, maka X0-nya juga ada anggota K2. X0, karena kalau saya punya K2, karena dia tutup ya, maka limit dari barisannya harus ada di K2 juga. Padahal limit dari barisannya kan sama di sini. Jadi X0 juga anggota K2. Jadi X0 anggota K2. Saya bisa lakukan hal yang sama, pada akhirnya X0 itu adalah anggota KJ untuk setiap J. Jadi saya punya X0 anggota irisan KJ, yang irisan KJ itu adalah K. Jadi adalah tidak kosong. Oke ya, kalau kamu masih ingat, ini di buku-buku analisis real, ini tentang eksistensi dari unsur irisan, interval, tutup, dan terbatas selalu mempunyai unsur irisannya ya, selalu mempunyai anggotanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang himpunan terhubung. Tapi itu akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Terima kasih.